Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Agusmia Wike Rahayu, biasa dipanggil Wike. Nomor BP 1810543004 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi. Di video aku kali ini, aku bakal jelasin materi tentang analisis manfaat dari mata kuliah Statistika Multivariat. Jadi sekarang kita langsung masuk ke dalam materinya. Di dalam analisis manfaat ini, secara teknis, manfaat dapat diartikan sebagai metode statistik untuk mengeksplorasikan hubungan di antara beberapa variabel dependen yang berjenis kategorik dengan beberapa variabel dependen yang berjenis matrik. Dari definisi tersebut terlihat ada dua kelompok variabel. Yang pertama adalah variabel independen yang berjenis kategorik dan non-matrik, dan yang kedua adalah variabel dependen yang berjenis matrik. Selanjutnya, di analisis manfaat ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata pada variabel-variabel dependen antar variabel dependen. Gitu. Selanjutnya, di analisis manfaat ini kita mengasumsikan persamaannya, yaitu ada tiga. Yang pertama, normalitas multivariat. Maksudnya di sini adalah semua variabel harus terdistribusi normal. Yang kedua yaitu adanya kesamaan matrik covariance antar grup variabel dependen. Dan yang ketiga yaitu uji multikolonialitas. Maksudnya adalah antar variabel dependen seharusnya tidak ada terjadi korelasi yang kuat. Di mana dalam analisis manfaat ini kita mempunyai jumlah sampel dalam datanya, yaitu pada umumnya untuk setiap grup sebaiknya ada 20 kasus. Maksudnya 20 baris yang ada di SPSS-nya. Sebagai contoh, jika ada 3 grup, contohnya kecil, sedang, dan besar, sebaiknya ada 3 kali 20 sampel, jadi sama dengan 60 sampel. Selanjutnya, di dalam analisis manfaat ini kita mempunyai proses dasar pengolahan datanya. Yang pertama yaitu menguji asumsi pada data manfaat. Yang kedua yaitu menguji perbedaan antar grup atau inti dari manfaat. Dan yang ketiga yaitu interpretasi output serta proses validasi hasilnya. Setelah penjabaran yang saya jelaskan di depan, saya akan langsung mengaplikasikan analisis manfaat ini ke dalam SPSS. Kita akan masuk ke dalam contoh soal analisis, yaitu judulnya yaitu pengaruh model pemrogram based learning atau PBL dan model konvensional terhadap sikap ilmiah dan berpikir kritis peserta didik. Di sini saya menggunakan 20, yaitu di mana A1 adalah kelompok peserta didik yang mengikuti model PBL, yang A2 kelompok peserta didik yang mengikuti model konvensional, sedangkan A1 Y1 sikap ilmiah, dan Y2 adalah yang berpikir kritis. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam pengolahan datanya menggunakan SPSS. Terlebih dahulu kita klik variable view untuk memasukkan nama dari data yang kita gunakan, yaitu A1, Y1-nya Y1 dan Y2 itu merupakan variabel terikatnya. Kita masukkan, dan di sini nilai A adalah kelompok model pembelajaran yaitu PBL dan model konvensional. Di sini kita mengganti nilai desimalnya menjadi 0. Selanjutnya kita klik measure-nya menjadi scale. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini kalian bisa copy data yang ada di Excel, lalu kalian paste ke SPSS-nya. Di sini saya memberi kode 1, ini adalah bagian dari kelompok PBL, sedangkan yang 2 merupakan bagian kelompok dari
konvensional. Selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan hasil outputnya, yaitu kita klik analyze, kita klik general linear model, selanjutnya kita klik multivariate, kita masukkan variabel terikatnya ke dependent variable, selanjutnya kita masukkan variabel A ke dalam success factor, selanjutnya kita klik option, kita centang descriptive statistic dan homogeneity test, selanjutnya kita klik continue, kita klik OK. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari output analisis MANOVA. Yaitu tabel pertama yang kita analisis yaitu box test of quality of covariance matrix. Di dalam ini kita akan melihat dari nilai signifikannya, atau kita membaca uji dari box M. Ini merupakan uji prasyarat dari MANOVA. Di sini kita menggunakan hipotesis, yaitu jika H0 itu sama dengan kedua variabel dependen mempunyai matriks varian varian yang sama, sedangkan HA kedua variabel dependen mempunyai matriks varian konvarian yang berbeda. Dengan kriteria keputusan itu jika nilai signifikan besar dari 0,05 berarti H0 diterima, sedangkan jika nilai signifikan kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak. Di dalam hasil output ini kita mendapatkan nilai signifikannya yaitu 0,0874, yang berarti bahwa nilai signifikannya besar dari 0,05 yaitu 0,874 besar dari 0,05, yang berarti bahwa H0-nya diterima. Saya boleh ya. Saya ganti warnanya menjadi warna hijau, berarti bahwa H0-nya diterima. Berarti kedua variabel dependen mempunyai matriks varian konverens yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam tabel Leibniz test of quality of error variance. Di dalam tabel ini kita dapat melihat nilai signifikan variabelnya. Yang pertama itu nilai variabel dari sikap ilmiah, yaitu nilainya 0,850. Selanjutnya kita melihat variabel berpikir kritis, yaitu nilainya sebesar 0,454. Walaupun kedua variabel tersebut besar nilainya atau nilainya itu di atas 0,05, yang berarti bahwa secara keseluruhan H0 diterima, yang berarti bahwa matriks varian konverens pada variabel sikap ilmiah dan berpikir kritis sama. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam hasil output test of between subject. Di sini kita akan melihat nilai dari signifikannya.
yaitu kita sini kan kita menggunakan kelompok model pembelajaran yang disimbolkan dengan A. Di sini kita akan melihat sepanjang garis ini nilai signifikannya. Di sini kita memiliki nilai signifikannya kecil dari 0,05. Itu tuh variabel sikap ilmiahnya. Di sini kita menggunakan dua hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis 1, yaitu H0-nya adalah tidak ada perbedaan sikap ilmiah antara peserta pendidik yang mengikuti pembelajaran di PBL dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Sedangkan HA-nya adalah adanya perbedaan sikap ilmiah antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran di PBL dengan yang mengikuti pembelajaran konvensional. Di sini kita akan melihat nilai signifikan dari sikap ilmiah ini lurus saja. Di sini nilainya yaitu kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa H0-nya diterima. Jadi jika H0 diterima, yang berarti bahwa diralat. Di sini nilai signifikannya kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H0-nya ditolak, yaitu yang menandakan bahwa adanya perbedaan sikap ilmiah antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran PBL dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Selanjutnya kita akan melihat dari hipotesis kedua, yaitu berpikir kritis. Di sini berpikir kritis memiliki nilai signifikan kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H0-nya ditolak. Jika H0-nya ditolak, maka ada perbedaan berpikir kritis antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran PBL dengan yang mengikuti pembelajaran konvensional. Saya buat ya di sini yang merupakan jawabannya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam variabel multivariat test. Di dalam tabel multivariat ini kita akan melihat efek dari pemikiran Philaitex, Will, Lambda, dan lain sebagainya. Di sini kita akan melihat nilai signifikannya. Kita menggunakan hipotesis yaitu H0. Tidak ada perbedaan secara simultan, maksudnya secara bersama-sama antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran PBL dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Sedangkan HA adalah adanya perbedaan secara simultan antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran PBL dengan mengikuti pembelajaran konvensional dengan kriteria keputusan jika nilai signifikannya besar dari 0,05 maka H0 diterima, sedangkan jika nilai signifikannya kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa nilai dari semua signifikannya kecil dari 0,05 yang berarti bahwa H0-nya ditolak, yang menandakan adanya perbedaan secara simultan antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran PBL dengan mengikuti pembelajaran konvensional. Sekian materi yang dapat aku sampaikan. Semoga materi yang aku sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman
Jika video aku ini menarik, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum.